Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Melani dengan NIM 2500402. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi paling penting, yaitu teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Nah, teori ini membahas bagaimana manusia membangun makna, membentuk konsep diri, dan berinteraksi dengan masyarakat melalui simbol. Untuk menjelaskan teori ini, saya akan menggunakan contoh-contoh sederhana agar mudah dipahami. Nah, yang akan pertama saya jelaskan itu ada kondisi dan latar belakang Roger. Nah, Roger pindah ke Houston untuk pertama kali kerja. Nah, karena berasal dari keluarga atau lingkungan pertanian dan jadi sarjana pertama di keluarganya, ia gugup menghadapi dunia baru. Terus yang kedua, dukungan keluarga. Dia ingat keluarga membuat Roger merasa lebih percaya diri dan kuat setiap kali cemas. Terus yang ketiga ada orientasi kerja. Salah orientasi, ia sadar dirinya paling muda dan kurang pengalaman, tapi ia mulai membuka diri untuk berinteraksi. Nah, yang keempat ada pertemuan dengan Helen. Ia bertemu Helen yang juga dari latar belakang pertanian. Nah, kesamaan pengalaman membuat Roger merasa nyaman dan tidak sendirian. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang teori interaksi simbolik. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang muncul dari interaksi sosial. Identitas dan perspektif diri dibentuk lewat hubungan dengan orang lain. Nah, contohnya tuh kayak dalam hubungan, simbol kecil punya makna besar. Misalnya nih, ketika ada pacar kalian yang bilang, kabarin ya kalau udah sampai rumah. Nah, awalnya tuh Roger menganggap itu cuma kalimat biasa, tapi setelah sering diulang, ia menafsirkan kalimat itu sebagai simbol perhatian. Sebaliknya, jika suatu waktu pacarnya menjawab chat dengan singkat, Roger bisa menafsirkan itu sebagai tanda sedang marah, padahal mungkin pacarnya sedang sibuk. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin sejarah singkat. Berasal dari pemikiran Mead dan dipopulerkan oleh Blumer, teori ini melihat individu dan masyarakat saling membentuk makna. Nah, terus penerapan dipakai untuk memahami identitas, media, keluarga, pemasaran, hingga interaksi online. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tema utama teori interaksi simbolik. LaRosa dan Riches 1993 telah mengkaji teori interaksi simbolik dalam kaitannya dengan studi tentang keluarga. Mereka mencatat bahwa 7 asumsi inti mendasari teori ini dan bahwa asumsi-asumsi tersebut mencerminkan 3 peran utama. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep diri, dan hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin pentingnya makna bagi perilaku manusia. Menurut teori interaksi simbolik, makna tidak otomatis melekat pada sesuatu. Manusialah yang menciptakan lewat komunikasi. Karena itu, interaksi terjadi untuk membangun dan menyepakati makna bersama. Makna terbentuk melalui interaksi manusia dan penafsirannya mereka terhadapnya. Nah, menurut LaRosa dan Riches, tema ini mendukung 3 asumsi utama yang diambil dari karya Herbert Blumer. Nah, asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan. Contohnya tuh kayak Maya nih merasa diabaikan ketika si Andi pacarnya tuh membalas pesan dengan singkat. Karena makna itu ia menjadi sedih dan menarik diri. Terus yang kedua, makna muncul melalui interaksi setelah mereka ngobrol. Nah, misalnya si Andi menjelaskan bahwa gaya komunikasinya memang ringkas dan bukan tanda marah. Dari percakapan itu mereka membangun makna baru tentang cara Andi berkomunikasi. Nah, yang ketiga itu ada makna berubah lewat interpretasi setelah memahami penjelasan Andi. Nah, Maya menafsirkan pesan singkat sebagai gaya normal Andi, bukan sikap dingin. Nah, makna baru ininya tuh berubah karena proses interpretasi itu. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang pentingnya konsep diri. Nah, konsep diri itu adalah cara kita melihat dan menilai diri sendiri, mulai dari kemampuan, nilai, sifat, sampai batasan yang kita punya. Konsep diri tidak muncul begitu saja, tetapi dibentuk melalui interaksi dengan orang lain. Nah, contoh sederhananya itu, kalau misalnya dari kecil kita sering dibilang pintar, kita lama-lama percaya kita emang pintar. Nah, sebaliknya kalau sering dibilang kayak dulu kita sering bilang nggak bisa, itu juga bisa jadi bagian dari konsep diri. Nah, menurut Mead Mead menjelaskan bahwa konsep diri awal terbentuk dari significant others atau orang-orang terdekat seperti keluarga, teman dekat, atau guru yang memberi kita umpan balik terhadap siapa diri kita. Nah, contohnya tuh kayak anak yang mendapat dukungan ayah saat latihan sepak bola mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang berbakat. Terus yang kedua, menurut Cole itu menyebut bahwa kita bercermin melalui pandangan orang lain. Cara
orang memperlakukan kita menjadi dasar untuk menilai diri sendiri. Contohnya tuh kayak anak yang sering diabaikan teman sekelas bisa merasa dirinya tidak penting karena itulah cermin yang ia terima. Selanjutnya aku akan jelasin individu membentuk konsep diri. Nah, melalui interaksi dengan orang lain, konsep diri itu bukan bawaan dari lahir, ia berkembang melalui pengalaman, respon, komentar, dan harapan dari orang sekitar kita. Nah, anak belajar menilai dirinya berdasarkan bagaimana orang lain melihatnya. Contohnya tuh kayak kita dipuji karena rajin, lama-lama merasa diri tuh disiplin, sering dianggap pinter, akhirnya lihat diri sebagai orang yang pinter juga. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang keluarga sebagai agen sosialisasi. Keluarga adalah tempat pertama pembentukan konsep diri, dukungan, pola asuh, dan dinamika kekuasaan yang sangat memengaruhi cara seseorang menilai dirinya. Contohnya tuh kayak anak yang sering mendapat dukungan tumbuh dengan konsep diri positif. Keluarga yang dominan atau otoriter dapat membentuk anak memahami peran gender atau posisi dirinya sesuai pola kekuasaan di rumah. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang relationship between the individual and society. Nah, tema komunikasi simbolik yang berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan batasan sosial. Mead and Ballmer mengemukakan asumsi untuk menjelaskan aturan dan perubahan dalam proses sosial. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang konsep utama. Mead menyebut ada 3 unsur utama dalam interaksi simbolik. Yang pertama, pikiran, kedua, diri, dan ketiga, masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan terbentuk lewat interaksi sosial. Pertama, pikiran. Pikiran itu adalah kemampuan menggunakan simbol, terutama bahasa, untuk memahami makna sosial dan memprediksi respon orang lain. Pikiran berkembang lewat interaksi dan membantu kita. Nah, membantu kita tuh kayak menafsirkan pengalaman, memahami aturan sosial, dan membayangkan bagaimana orang lain melihat tindakan kita. Terus contohnya tuh kayak, misalnya kamu ingin minta izin pulang telat, kamu udah menebak dulu bagaimana respon orang tua, sehingga kamu memilih cara bicara yang tepat. Terus yang kedua, diri. Diri adalah kemampuan melihat diri dari sudut pandang orang lain. Mead percaya diri muncul dari interaksi sosial, bukan dari introspeksi saja. Nah, contohnya tuh kayak guru percaya kamu pintar, kamu jadi lebih percaya diri kan? Terus nilai kamu juga jadi meningkat kan? Nah, itu contohnya. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat adalah jaringan hubungan sosial yang terbentuk dari interaksi antar manusia. Masyarakat ada sebelum individu, tetapi harus dibentuk ulang oleh tindakan individu. Nah, contohnya tuh kayak masyarakat menilai ketetapan waktu penting. Nah, jadi kamu tuh belajar disiplin agar sesuai norma. Jadi, teori interaksi simbolik membantu kita memahami bahwa makna hubungan, identitas diri, dan cara kita bertindak semuanya dibentuk melalui interaksi. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih bijak dalam melihat konflik, salah paham, atau perubahan dalam hubungan sosial maupun hubungan romantis. Semoga penjelasan ini lebih bisa mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.